Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain. Matalibu Quraisyin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Matalibu Quraisyin dening panika tuntutan kaum Quraisy, dening paneka tuntutan kaum Quraisy. Tutup. Matalibu Quraisyin dening paneka tuntutan kaum Quraisy lin nabiyyi maring nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan kaum kafir Quraisy kepada nabi. Lamma ra'at Quraisyun annal idza lam yujdi naf'an. Lamma ra'at semangsana ningalen. Lamma ra'at semangsana ningalen Quraisyun pasera kaum Quraisy. Quraisyun pasera kaum Quraisy annal idza de saunggunah nyakeen. Annal idza de saunggunah nyakeen. Lam yujdi panika tak angen ningin panapa al idza. Lam yujdi panika tak angen ningin panapa al idza nyakeen itu naf'an dekah kemanfaatan. Naf'an dekah kemanfaatan. Bal zada bali atambe. Bal zada bali nambai atau metambe gitu maksudnya. Bal zada bali nambai panapa al idza'a al muslimina de banyak-banyak orang Islam. Bal zada bali nambai panapa al idza al muslimina de banyak-banyak orang Islam nambahin imanan ara-ara imanah wa yaqinan ben yakinnah. Imanan ara-ara imanah wa yaqinan ben yakinnah. Masyau maka berangkat pasera Quraisy masyau maka berangkat pasera Quraisy ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa talabu minhu ay ya'buda alihatahum wa ya'budu ilahahu. Fa anzalallahu alaihi suratal kafirun. Wa talabu ben mintah atau nuntut mintah meminta. Wa talabu ben mintah pasara Quraisy minhu dari kanjeng Nabi, minhu dari Nabi ayyak buda dak katu nyembe pasara kanjeng Nabi, ayyak buda dak katu nyembe pasara kanjeng Nabi alihatahum dak benyak-benyak tuhanah Quraisy. Alihatahum dak benyak-benyak tuhanah Quraisy. Wa ya'budu ilahahu. Wa ya'budu benyembe pasera Quraisy. Wa ya'budu benyembe pasera Quraisy ilahahu deka tuhanah Nabi. Wa ya'budu benyembe pasera Quraisy ilahahu deka tuhanah Nabi. Fa anzalallahu alaihi. Fa anzala maka noronagi. Fa anzala maka noronagi. Allahu pasirah Allah alaihi ing atase nabi. Fa anzala maka noronagi Allahu pasirah Allah alaihi ing atase nabi surat al-kafirun deka surat al-kafirun. Surat al-kafiruna deka surat al-kafirun. Wis perhatikan. Tuntutan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad atau permintaan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad agar di antara Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy itu berdamai. Nabi itu cinta damai.
Cuman yang selama ini mengganggu kehidupan Nabi, mengganggu Islam, itu kaum kafir Quraisy. Jadi seseorang yang selalu mengganggu adanya dakwah Islam, apapun itu bentuknya, itu musuhnya Allah itu. Ya. Lamma ra'at Quraisyun annal idza alam yujdi naf'an. Jadi ketika orang kafir Quraisy melihat bahwasannya kaum kafir Quraisy ini menyakiti Nabi dan menyakiti para sahabat, menyiksa para sahabat, dan bahkan membunuh orang-orang yang masuk Islam, itu tidak mendapatkan kemanfaatan, gagal intinya. Ya, justru semakin orang-orang para sahabat itu disiksa, justru keimanan mereka dan keyakinan mereka terhadap Islam itu justru bertambah. Ya, bertambah. Jadi tujuan mereka seperti itu. Contohnya seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu bapak dan ibunya udah tua renta, itu disiksa bahkan dibunuh oleh Abu Jahal. Di depan Ammar bin Yasir, di depan Ammar sendiri, di depan anaknya itu dibunuh. Ya, dan itu dituntut. Kamu mau ikut Muhammad apa tetap akan menyembah berhala? Kalau kamu menyembah berhala, kamu akan saya lepaskan. Tapi kalau kamu mengikuti Muhammad, kamu ikut Tuhannya Muhammad, maka kamu akan saya bunuh. Tapi orang-orang zaman dulu keimanannya itu tebal. Jadi meskipun mereka nggak takut walaupun dibunuh. Ya. Nah, kalau kita sekarang dituntut seperti itu gimana? Kamu mau masuk Kristen apa enggak? Kalau kamu mau masuk Kristen, saya kasih kamu 10 mobil Pajero. Kalau kamu masuk Kristen. Kalau kamu masuk Islam, saya bunuh kamu. Pilih mana kalian? Tahu. Ya. Ayo, kalau orang zaman dulu itu seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi semakin mereka itu disiksa, para sahabat ketika itu semakin disiksa, justru semakin bertambah keyakinan mereka dan keimanan mereka terhadap Islam. Ya. Lah kaum kafir Quraisy melihat semua itu, ini orang-orang para sahabat Nabi, sahabatnya Muhammad semakin disiksa kok semakin beriman. Semakin disiksa kok semakin yakin terhadap ajaran Muhammad ini. Akhirnya masyau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berangkat menemui Nabi Muhammad. Kita ganti metode, kita ganti strategi. Akhirnya mereka berangkat menemui Nabi Muhammad. Apa yang mereka minta? Wa talabu minhu ayya'buda alihatahum wa ya'budu ilahahu. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sudahlah, kita sekarang damai saja." Ya. Kita kan dari dulu kan emang udah damai. Ya, padahal yang selama ini nyalah-nyalah berarti kan orang kafir Quraisy. Menyakiti Nabi Muhammad, menyakiti para sahabat, itu orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad tuh cinta damai. Gitu. Jadi yang mereka minta tuh apa? Gini aja, agar kita tetap damai nanti sampai seterusnya. Bagaimana? Besok satu hari kamu rame-rame kita menyembah berhala. Ya. Hei Muhammad, besok satu hari kita rame-rame menyembah berhala. Besoknya lagi kita rame-rame kita nyembah Allah. Besoknya lagi rame-rame kita nyembah berhala lagi. Besoknya lagi rame-rame kita menyembah Allah. Terus jadi gantian biar adil ya Muhammad. Begitu kata mereka, orang kafir Quraisy. Akhirnya ketika itu fa'anzalallahu alaihi suratal kafirun. Ketika itu Allah turunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah hai Muhammad. Jadi Allah sendiri yang jawab. Itu permintaan kaum kafir Quraisy, Allah sendiri yang jawab. Lewat Nabi Muhammad turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah hai Muhammad. Katakan kepada mereka, katakan kepada orang kafir Quraisy itu. Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalau kalian nyembah patung, udah sembah aja tuh patung, gak usah ngajak-ngajak orang. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah.
Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kalian tidak akan pernah menyembah Tuhanku. Kalian tidak akan pernah menyembah Allah. Kalian tidak akan pernah bersujud kepada Allah. Ya, ini. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Aku tetap akan menyembah kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Agamaku ya agamaku, agama kalian ya agama kalian. Jadi gak boleh kita itu mencampur adukkan agama, gak boleh. Gak usah mencampur adukkan agama. Kita mau mencampur adukkan kebaikan dan kebatilan tuh gak boleh. Paham ya? Saya kasih contoh, misalnya seseorang yang misalnya kita mencampur adukkan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Contoh misalnya, kita mau nyolong, ada orang mau mencuri tapi masih mau baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyolong. Nyolong dosa nggak? Baca bismillahnya gimana? Bagus nggak? Nah, tidak boleh mencampur adukkan antara perkara yang baik dengan perkara yang jelek. Tidak boleh. Apalagi mau berzina, baca bismillah dulu. Tidak boleh. Ya. Apalagi tempat-tempat yang baik. Contoh, masjid, tempat yang baik, malah dibuat dangdutan. Itu mencampur adukkan perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Tidak boleh begitu. Masjid itu suci. Ya, masjid tempat mulia. Musola tempat mulia, dibuat disko, dibuat main biliar, dibuat main judi. Nggak boleh begitu. Itu namanya mencampur adukkan perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Tidak boleh seperti itu. Nah, dalam masalah agama juga begitu. Ya. Dalam masalah agama juga seperti itu. Falamma ayisu talabu minhu ayyusqita minal Qur'an ma yaghidhuhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim. Gagal kan? Ya, rencananya kaum Quraisy ngajak Nabi untuk menyembah berhala, satu hari menyembah berhala, satu hari menyembah Allah, gagal. Akhirnya mereka meminta lagi. Putus asa mereka itu, kaum kafir Quraisy. Falamma ayisu, maka semangsana putus asa pasera Quraisy. Falamma ayisu, maka semangsana putus asa pasera Quraisy. Tolabu, maka nuntut atau minta pasera Quraisy minhu dari Nabi. Tolabu, maka minta atau nuntut pasera Quraisy minhu dari Nabi. Ayyus kita dek kodu agugur ragi pasera Nabi. Ayyus kita dek kodu agugur ragi, menggugurkan pasera Nabi. Minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Ma dek kabareng, atau ayat ini ya. Maksudnya ma itu ayat. Ma dek kabareng, kita maknai bareng saja, tapi maksudnya ayat itu. Yaghidhuhum, apa itu? Marah-marah itu apa? Marah-marah itu. Ya. Yaghidhuhum, saya mededih gigir. Nah, gitu. Yaghidhuhum, saya mededih gigir pasira Quraisy. Panapama dek ka Quraisy. Ma dek ka bareng yaghidhuhum, saya mededih gigir, agigir panapama hum dek ka Quraisy. Min dhammi alihatihim, dari nyacat Tuhan nah Quraisy.
min dzammi alihatihim dari nyacat pangeranah Quraisy wa ibadatihim ban ibadanah Quraisy wa ibadatihim ban ibadanah Quraisy au yubaddilahu o tabah agen teh pasera nabi huda ka Al-Qur'an au yubaddilahu o tabah agen teh pasera nabi huda ka Al-Qur'an bi Qur'anin akhara kalaban Al-Qur'an selain bi Qur'anin akhara kalaban Al-Qur'an selain. Akhirnya karena apa tuh namanya, rencana mereka selalu gagal dalam apa tuh namanya, agar Nabi berhenti berdakwah, agar Islam tidak tersebar. Rencana mereka itu selalu gagal. Rencana mereka pertama dulu apa tuh namanya, menyakiti Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, mencela Nabi Muhammad, gagal. Yang tujuannya agar mental Nabi Muhammad down, ya, gagal. Kemudian menyakiti para sahabat Nabi, menyiksa para sahabat Nabi dan membunuh para sahabat Nabi, gagal lagi. Akhirnya mereka menuntut untuk berdamai kepada Nabi, sementara mereka mengajak satu hari menyembah berhala dan satu hari menyembah Allah, gagal lagi. Akhirnya mereka putus asa. Falamma ayisu talabu minhu ayusqita minal Qur'an ma yaghidhuhum min dzammi alihatihim wa ibadatihim. Maka ketika mereka itu putus asa, mereka meminta kepada Nabi Muhammad. Mereka meminta, "Ya Muhammad, kalau begitu tolong hapus ayat-ayat di Al-Qur'an kamu itu. Hapus ayat-ayat di Al-Qur'an kamu itu yang menerangkan tentang kejelekan Tuhan-Tuhan kami." Jadi orang kafir Quraisy itu mensucikan Tuhan-Tuhannya, padahal Tuhannya patung. Sementara patung kan nggak bisa apa-apa. Patung yang membuat siapa? Orangnya sendiri. Seharusnya Tuhannya itu orangnya sendiri, tapi malah buatannya sendiri yang disembah. Ini kan gendeng, ya kan? Jadi Al-Quran, ayat daripada Al-Quran yang menjelaskan tentang apa tuh namanya, tentang penyembahan berhala itu sesat. Nah itu supaya dihapus kata mereka. Atau mereka menuntut kepada Nabi, au yubaddilahu bi Qur'anin akhar. Atau kalau enggak begitu, ganti saja Al-Qur'anmu itu dengan Al-Qur'an yang lain. Ganti saja Al-Qur'anmu itu Muhammad dengan Al-Qur'an yang lain. Ganti saja. Ya. Akhirnya ketika itu Allah memberikan jawaban. Fa anzalallahu jawaban lahum. Fa anzala maka noronaki Fa'anzala maka nuronaki Allahu pasira Allah jawaban deka jawaban. Jadi ada kata-kata dari bahasa Arab, dari bahasa Indonesia yang diambil langsung dari bahasa Arab. Jawaban deka jawaban lahum maring Quraisy. Fa'anzalallahu maka nuronaki Allahu pasira Allah jawaban deka jawaban lahum maring Quraisy. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul ngocak sambian. Qul ngocak sambian. Ma yakunu tade. Ma yakunu tade. Aslina maknanya ma yakunu tak beda. Tak beda kan berarti kan tade. Ya wis maknanya tade saja. Ma yakunu tade li panikah eka endi kaulah. Ini apa yang ada di Al-Qur'an ya. Allah menurunkan surat ini, menurunkan ayat ini. Ya. Sebagai jawaban Nabi Muhammad kepada orang kafir Quraisy. Ma yakunu tade li panikah eka endi kaulah an ubaddilahu panapa kudu agen teh kaulah dek ka Al-Qur'an. An ubaddilahu panapa kudu agen teh kaulah hu dek ka Al-Qur'an agen teh min tilqa'i nafsi dari arah-arah abe kaulah, dari arah-arah abe kaulah.
min tilqa'i nafsi. In attabi'u illa ma yuha ilayya. In attabi'u ta'atoro kaulah. In attabi'u ta'atoro kaulah illa ma angin perkara. Illa ma angin perkara atau bareng ya sama sih. Illa ma angin perkara yuha se'e wahyuwagi panapama ilayya maring kaulah. Yuha se'e wahyuwagi panapama ilayya maring kaulah. Jadi tuntutan kaum kafir Quraisy itu supaya Al-Qur'an diganti dengan Al-Qur'an yang lain. Al-Qur'an diganti dengan Quran. Zaman sekarang kan juga sama begitu. Ya, kalau kalian ngaji sekarang ini yang ngaji. Kalau nggak ngaji apa yang kalian pegang? Apakah kalian di rumahnya itu megang Al-Qur'an? Enggak, HP zaman sekarang. Al-Qur'annya diganti dengan Al-Qur'an yang lain. Diganti dengan HP zaman sekarang. Jadi tuntutan kaum kafir Quraisy itu begitu dulu kepada Nabi. Ganti saja Al-Qur'anmu Muhammad dengan Al-Qur'an yang lain. Akhirnya ketika itu Allah turunkan lagi ayat ya. Fanzalallahu jawaban lahum sebagai jawaban Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy. Jadi Allah sendiri yang menjawab lewat Nabi Muhammad. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan hai Muhammad, katakan tuh kepada orang-orang kafir Quraisy itu. Katakan, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Ya. Aku tidak punya wewenang untuk mengganti Al-Qur'an. Aku tidak punya wewenang untuk mengganti Al-Qur'an dari diriku sendiri. Aku enggak berhak, enggak punya wewenang. Kenapa? Illa ma in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ya. Kecuali sesuatu yang memang sudah diwahyukan kepadaku. Jadi Al-Qur'an itu termasuk wahyu yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Seperti itu. Akhirnya bagaimana? Gagal. Setelah gagal lagi bagaimana? Ini cuman di kitab ini enggak disebutkan bahwasanya mereka tetap akan menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi zaman dulu itu enggak aman. Orang zaman dulu masuk Islam itu sembunyi-sembunyi. Orang zaman dulu mau sholat sembunyi-sembunyi. Takut. Takut kenapa? Takut dibunuh. Orang zaman dulu mau ngaji itu takut. Takut. Kenapa kok takut? Ya takut dibunuh. Ketika Islam pertama kali tersebar di masih berkelompok-kelompok, ada beberapa orang ya. Ada beberapa orang itu mereka itu suka berkumpul-kumpul. Jadi para sahabat Nabi itu suka berkumpul-kumpul. Jadi mereka kalau ngaji kepada Nabi itu sembunyi-sembunyi. Makanya itu akhirnya ada seorang sahabat namanya Arqam bin Abi Arqam. Orang ini Arqam bin Abi Arqam ini adalah orang yang kaya dan orang yang sangat disegani di golongan Mekah ketika itu. Ya. Ternyata Arqam bin Abi Arqam ini orang kaya dan disegani itu sudah masuk Islam bersama Nabi. Akhirnya bagaimana? Orang kafir Quraisy sudah curiga, akhirnya orang kafir Quraisy akhirnya para sahabat Nabi diminta untuk berkumpul di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Ya. Maka sepakat para ulama disebutkan bahwasanya madrasah tempat ngaji pertama kali dalam Islam itu disebut rumah Arqam bin Abi Arqam atau Darul Arqam. Makanya saya bikin madrasah ini namanya Darul Arqam ini bukan sembarangan. Darul Arqam itu adalah madrasah pertama di dalam agama, di dalam Islam. Sejarah Islam itu seperti itu. Yang punya rumah itu namanya Arqam. Darun itu artinya rumah. Ya. Dan di tempat itu ya, di tempat itu di rumah Arqam bin Abi Arqam yang ketika itu jadi tempat ngaji, jadi tempat pertemuan para sahabat dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad. Disitulah masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab juga di rumahnya Arqam atau di Darul Arqam.
Saya kira cukup masuk Islam ya. Islam hijratul habasyatil ula wallahu taala a'lam bissawab. Ya Rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah.